Jadi kalau mau pakai iBuPot Unifikasi itu harus punya akun DJP online dulu ya Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Rujak, Ruang Pajak, kanal berbagi informasi tentang pajak. Bersama kami di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di Studio 306 dengan saya Nita, dengan dua narasumber kami yaitu Kak Doni Halo kawan pajak. dan sebelah saya Kak Alan. Halo kawan pajak. Oke, apa kabar kawan pajak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang iBuPot Unifikasi. Nah, pada video-video kita yang sebelumnya, kita udah membahas tentang iBuPot. Apa itu sih iBuPot? Nah, iBuPot itu elektronik bukti potong yang ada di DJP Online. Nah, untuk sekarang kita lagi mau bahas tentang iBuPot Unifikasi. Oke, Kak Alan, saya mau tanya nih tentang iBuPot Unifikasi. Apa sih iBuPot Unifikasi itu, Kak? Oke, terima kasih Mbak Dita. iBuPot Unifikasi itu yaitu aplikasi online yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat bukti potong, menyetorkan pajak dan juga melaporkan pajaknya. Yang sebelumnya kan menggunakan aplikasi SPT seperti itu, Mbak. Oh, jadi iBuPot Unifikasi itu aplikasi yang ada di DJP Online untuk membuat bukti potong, untuk menyetorkan pajak dan melaporkan pajak ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke. Lalu gimana sih, Kak, cara pakainya iBuPot Unifikasi itu? Gimana sih cara penggunaannya? Oke, ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi sesuai yang disebutkan sama Kak Alan ya, kalau tadi identifikasi itu online, nah otomatis dia bisa diakses melalui website DJP Online. Jadi sahabat pajak harus sudah memiliki akun DJP Online dulu. Nanti ketika sudah bisa login, menunya itu ada di menu laporan, di sub laporan di situ kan. Oke, berarti bisa diakses di DJP Online, di menu lapor, sub menu pelaporan gitu ya? Pelaporan, pra pelaporan. Selanjutnya, apa aja sih Kak yang harus disiapkan untuk menggunakan iBuPot Unifikasi, Kak Alan? Oke, yang pertama yang harus disiapkan oleh wajib pajak yaitu nomor EPIN, Mbak Dita. Untuk akses pertama kali ya, untuk registrasi dulu di akun DJP Online itu membutuhkan nomor EPIN. Yang kedua yaitu akun DJP Online itu sendiri dari wajib pajak. Yang ketiga yaitu harus meminta sertifikat elektronik seperti itu. Oke. Jadi kalau mau pakai iBuPot Unifikasi itu harus punya akun DJP Online dulu ya Kak? Iya, betul. Lalu punya EPIN sama sertifikat elektronik. Oke. Nah, iBuPot Unifikasi itu bisa dipakai mulai kapan nih Kak Doni? Jadi sahabat pajak, tadi disebutkan sama Mbak Nita, kalau dulu memang kita sudah ada iBuPot, tapi baru satu pasal ya, iBuPot pasal 23. Nah sekarang kita udah menambah lagi nih, punya iBuPot Unifikasi. Jadi iBuPot Unifikasi ini dulu sudah bisa dipakai oleh wajib pajak instansi pemerintah mulai September 2021. Nah sekarang per kemarin April 2022 itu wajib pajak badan juga sudah bisa menggunakan aplikasi verifikasi. Oh gitu Kak Doni. Jadi kalau untuk instansi pemerintah mulai September ya 2021. Kalau Dan mulai April 2022. Oke. Lanjut, pajak apa aja nih yang udah bisa digunakan untuk iBuPot Unifikasi Kak Alan? Oke, yang pertama yaitu instansi pemerintah ya, wajib pajaknya itu sudah bisa mencakup semua jenis pajak untuk sekarang. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu baru beberapa, contohnya seperti PPh Final 4 ayat 2, pasal 22, pasal 23, dan juga pasal 15 untuk sekarang. Jadi kalau instansi pemerintah udah semua jenis pajak, kalau untuk badan hanya PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 sama 23 26 ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Lalu apa sih Kak konsekuensinya jika tidak membuat bukti potong? Ya, juga penting buat sahabat pajak ya. Jadi memang ketika sahabat pajak melakukan transaksi dengan rekanannya itu wajib memotong rekanannya tadi ya.
ada yang pasal 21, 22, 23, final 15 ya. Itu ketika melakukan transaksi itu wajib sahabat pajak wajib membuat bukti potong tadi ya melalui identifikasi. Sudah dilakukan ya otomatis nanti tidak bisa melakukan pelaporan SPT-nya. Nanti kalau tidak melakukan pelaporan SPT yang sesuai yang sebenarnya, nanti bakal dikenakan sanksi ya bisa berupa denda, ada sanksi kalau nggak buat bukti potong kan berarti nggak bisa bayar juga, ada sanksi juga bunga karena tidak melakukan pembayarannya. Dan ini juga nanti bakal berdampak dengan rekanannya juga kan. Jadi kalau sahabat pajak tidak membuat bukti potong, nanti rekanannya tidak bisa melakukan yang namanya pengkreditan pajak atas potongan pajak itu sendiri. Oh, jadi konsekuensinya bisa ke wajib pajaknya sama Bisa ke rekanannya juga. kalau wajib pajaknya itu bisa dikenakan sanksi, kalau rekanannya tidak bisa mengkreditkan. Nah, apa aja ya Kak yang dilakukan setelah membuat bukti potong ini? Oke, yang pertama kita harus menyetorkan pajak dulu. Mungkin nanti di menunya itu ada ya Kak ya, untuk membuat billing di menu e-Bupot Unifikasi. Setelah itu baru kita melaporkan pajaknya melalui e-Bupot Unifikasi itu juga, seperti itu. Jadi lapor dulu, Iya. lapor dulu, lalu Disetorkan dulu. disetorkan dulu, baru baru dilaporkan. dilaporkan. Nah, untuk selanjutnya apa aja Kak perbedaan aplikasi iSPT sama iBupot Unifikasi yang di DJP Online Kak Doni? Ya, oke. Nah, jadi memang mungkin sahabat pajak dulu sudah mengenal namanya aplikasi SPT kan, kayak atau elektronik SPT. Dan itu aplikasi yang berbasis masih klien desktop ya, jadi harus menginstal. Nah, sedangkan kalau yang iBupot Unifikasi sekarang itu bisa langsung diakses tadi di DJP Online. Bedanya itu, ya kalau yang sekarang tidak perlu lagi menginstal kan kita langsung bisa digunakan asal tadi sudah akun DJP Online dan juga ya, harus online juga ya karena namanya online jadi tidak bisa yang tidak online ya. Lalu perbedaan berikutnya ketika pelaporan itu juga ada sedikit perbedaan. Dulu mungkin sahabat pajak membuat yang namanya file CSV ya, Excel itu yang harus diupload ketika melakukan pelaporan. Nah sekarang di buku identifikasi tidak lagi, langsung saja ketika sudah buat bukti potong tadi, sudah di stop pajaknya, langsung saja langsung melanjut ke menu lapor. Jadi tidak perlu berpindah aplikasi kan, jadi langsung semuanya itu di web DJP Online itu di buku identifikasi. Itu beda. Jadi lebih simpel. Iya, lebih simpel pindah. Ya. Instan bisa diakses di mana aja. Benar, ya selama tadi ada internetnya. Oh ya, namanya online ya kan? Iya, ada internet. Oke kawan pajak, sekian informasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh kawan pajak semua, bisa langsung ke sosial media kami di Instagram @pajak Palembang Seberang Ulu. Di Twitter kita juga ada ya Kak? Ya, Pajak PLM Seberang Ulu. Oke. Ada di Facebook juga ada. Oke, jangan lupa subscribe. Ya, channel saya Pajak Palembang Seberang Ulu. Oke, jangan lupa follow juga IG kami Pajak Palembang Seberang Ulu. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kawan pajak semua ya Kak. Iya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPPPSU Pajak.